Selamat pagi. Selamat kita berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Oleh karena anugerahnya, kita dapat berkumpul bersama-sama di hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau bangkit berdiri semua. Kita mau angkat pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Pencipta segala yang ada.
kesempatan yang indah yang Kau anugerahkan kepada kami sampai saat hari ini Tuhan. Kami akan membuka Tuhan ibadah kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan, yang mengurapi Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan-Mu Tuhan, dan ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami ada kebebasan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi buat jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan setiap pujian syukur. Kita mengangkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dia Allah sumber kekuatan kita. Kita angkat pujian, Allah sumber kuatku.
Kita masih mengangkat pujian kita, maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Majulah, majulah, jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesuslah menebus serta. Lebih manis rasanya, maju-maju saja. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Majulah, majulah, jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesuslah menebus serta. Lebih manis rasanya, lebih manis rasanya, lebih manis rasanya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita yakin dan kita imani bersama Tuhan kita dapat melewati setiap proses yang ada. Kita mau angkat pujian kita. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Kasih Tuhan. Kau ada bersama
dan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan boleh ada menopang seluruh dunia, menopang seluruh kehidupan kami, memelihara kami di dalam setiap kehidupan sampai kami boleh ada hingga hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas limpahan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, Kau terus memelihara umat-umat-Mu ketika mereka berada di padang gurun sampai menuju kepada tanah perjanjian. Tuhan juga kiranya terus memelihara kami hingga Tuhan nanti boleh memanggil kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, berkati kami semua. Kiranya di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan kami boleh mengerti lagi akan kehendak Tuhan. Kami boleh mengenal Tuhan yang benar. Kami boleh mengenal Tuhan yang sungguh-sungguh. Kami boleh mengenal Tuhan yang sejati, agar supaya pengertian kami kepada Tuhan bukan pengertian yang asal-asalan, pengertian yang salah, tetapi Tuhan memberikan pengertian yang benar kepada kami. Berbicaralah kepada kami melalui mulut hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sudah beberapa waktu belakangan kita tidak bertemu di dalam ibadah seperti biasa di gereja, tetapi kita melaksanakan ibadah melalui sosial media YouTube. Namun ini tidak menjadi halangan kita untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, di mana kita mungkin terpisah secara jarak, secara physical body kita terpisah, tetapi saya yakin hati kita menyatu bersama-sama. Bapak Ibu, negara kita beberapa waktu belakangan seharusnya sudah tidak mengizinkan orang-orang untuk keluar. Itulah sebabnya kita juga tetap di rumah. Beberapa waktu lalu juga kita telah merayakan Paskah, dan sebelumnya kita juga merayakan Jumat Agung. Ini adalah perayaan yang spesial, di mana mungkin kita merayakannya kali ini tidak berkumpul bersama-sama, tetapi kita merayakannya juga di rumah. Bapak Ibu, setelah Paskah, setelah Kristus bangkit, Dia terus menampakkan dirinya selama 40 hari kepada para murid, kepada banyak orang, sehingga di hari ke-40 Dia baru naik ke surga. Mari kita membaca. Saya kali ini akan membahas mengenai penderitaan daripada Kristus, atau saya memberikan judul The Cup of Suffering, cawan penderitaan. Kita membaca dari Matius 26 ayat yang ke-17 sampai kepada ayat 29. Kita membacanya bersama-sama di rumah. Bapak Ibu menggunakan Alkitab di rumah, membaca bersama-sama Matius 26 ayat 17 sampai ke 29. 1, 2, 3. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku."
Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita akan membahas mengenai cawan penderitaan Kristus dimulai daripada perjamuan terakhir. Di Last Supper, Kristus melakukan satu perjanjian, memberikan perjanjian kepada para murid. Melalui dia memecah-mecahkan roti, kemudian dia memberikan cawan kepada para murid untuk diminum. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, sebelum masuk ke situ, saya mau membahas hal menarik. Hari ini kita tidak boleh bersentuhan satu dengan yang lainnya. Kita mengatakan jangan sentuh saya kepada sesama kita. Di dalam bukunya Pandemic, Slavoj Žižek dia mengatakan bahwa di awal-awal dia mengatakan "touch me not" atau "don't touch me", atau di dalam bahasa Indonesia "jangan sentuh aku". Ini diambil, dia mengutip satu bagian daripada Yohanes yang ke-20 ayatnya yang ke-17. Kalimat ini dikatakan oleh Yesus kepada Maria Magdalena waktu Maria mau menyentuh Yesus. Yesus mengatakan, "Jangan sentuh aku, jangan raba aku terlebih dahulu, jangan memegang daripada tubuhku." Yesus mengatakan ini. Menariknya hari-hari ini kita mengatakan jangan sentuh aku, tetapi waktu itu bukan karena Yesus memiliki virus di dalam tubuhnya sehingga dia mungkin akan menyebarkan virus, bukan itu, tetapi Yesus mengatakan jangan sentuh aku karena waktunya belum genap. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita sesama anggota daripada gereja mengatakan jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, seolah kita sedang menggenapkan apa yang Yesus katakan mengenai jangan sentuh aku yang dia katakan kepada Maria Magdalena. Tetapi itu bukan yang kita maksud hari ini. Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam sebelum terjadinya perjamuan terakhir, sebelum terjadinya proses makan Paskah antara Kristus bersama para murid sebelum Kristus disalib, sebelumnya ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang mengeluh-elukan Yesus, memuji-muji Yesus.
Ketika Yesus masuk, oh inilah Raja orang Yahudi, inilah Juru Selamat yang akan menyelamatkan, inilah orang yang sangat penting, yang patut dipuji-puji, yang patut untuk diagung-agungkan. Pada saat itu Yesus naik keledai masuk ke Yerusalem. Tetapi menarik, ketika Yesus Kristus dalam sidang, sedang disidang oleh Pilatus, beberapa orang yang sama yang melulukan Yesus, justru dia juga mengatakan, berteriak dengan lantang, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu Saudara kekasih, di Last Supper kita melihat bahwa murid-murid berkata, murid-murid dengan pedenya, dengan confidence mereka berkata bahwa ketika Yesus mengatakan nanti akan ada yang menyerahkan, murid berkata, bukan aku yang menyerahkan. Aku tidak akan menyerahkanmu Tuhan. Tetapi ketika di Getsemani, ketika Yesus ditangkap, di manakah para murid? Mereka lari. Waktu itu pun menariknya Yudas mengatakan, bukan aku. Tetapi ketika peristiwa di Getsemani, Yudas datang kepada Yesus dan mencium daripada Yesus untuk menyerahkan Yesus. Ciuman penyerahan. Lalu di Last Supper ada roti yang dipecahkan untuk sebagai tanda bahwa ini tubuh daripada Kristus. Di salib Kristus bukan roti yang dipecahkan, tetapi tubuh yang terpecah. Di Last Supper anggur diberikan kepada para murid sebagai tanda perjanjian. Di salib Kristus bukan anggur, tetapi darahnya dicurahkan bagi kita. Di Last Supper para murid, Kristus mengatakan iman para murid akan tergoncang. Dan di Getsemani setelah Yesus ditangkap, para murid bukan hanya iman tergoncang, tetapi mereka kemudian kabur. Mereka di sana ketakutan karena sang gembala ditangkap, sehingga domba tercerai-berai. Di Last Supper kita juga melihat ada confidence daripada Petrus yang mengatakan, imanku tidak akan tergoncang dan aku mau mati bersama engkau. Ini dikatakan Petrus kepada Yesus. Petrus mengatakan imannya tidak akan tergoncang dan dia mau mati bersama dengan Yesus. Tetapi di dalam peristiwa Getsemani sampai dengan salib, dia memotong telinga daripada hamba imam besar Malkus. Kemudian juga dia sebelum ayam berkokok 2 kali dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ketika di Last Supper kita melihat ada korelasi yang sedang dilakukan oleh Yesus yang terjadi kemudian di peristiwa Getsemani sampai dengan peristiwa penyaliban. Bapak Ibu Saudara kekasih, di Getsemani Kristus memiliki pergumulan yang sangat berat sekali. Dia memiliki pergumulan yang sangat sulit diutarakan, sehingga dia memiliki keringat itu sampai besar sekali. Dia memiliki pergumulan, apakah saya harus melaksanakan kehendak Bapa atau saya melaksanakan kehendak saya sendiri. Di Getsemani Kristus berkata,
Bapa, jikalau cawan ini boleh berlalu daripadaku, biarlah jangan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita seringkali mengalami pergumulan seperti demikian. Apakah kita mau melaksanakan kehendak Tuhan atau kita melaksanakan kehendak kita sendiri? Tetapi seringkali kita tidak mengalami pergumulan. Kita seringkali melakukan setiap yang kita lakukan seturut dengan kehendak kita sendiri, bukan kehendak Bapa. Apakah kita memilih sesuatu ketika kita melaksanakan sesuatu, ketika kita berada di dalam pilihan? Apakah kita mohon petunjuk daripada Allah? Ya Allah, apakah yang harus saya lakukan? Saya mau melaksanakan kehendak-Mu. Apakah kita berpikir daripada sisi Allah memikirkan sesuatu, daripada sisi Allah melihat, memandang sesuatu, atau kita berpikir daripada kehendak kita sendiri, atau kita memikirkan keuntungan pribadi, keuntungan diri kita sendiri, sehingga kita tidak melaksanakan kehendak Allah? Di Getsemani menjadi pelajaran yang luar biasa diberikan Yesus, di mana Dia bukan mau melaksanakan kehendaknya sendiri, tetapi Dia mau melaksanakan kehendak Bapa. Dia mau melaksanakan kehendak Tuhan Allah. Dia tidak melaksanakan kehendaknya, keinginannya sendiri. Kehendaknya, keinginannya, cawan ini biarlah berlalu, tetapi Kristus rela menekan dirinya, menekan kehendaknya agar supaya cawan ini tetap diminumnya. Cawan penderitaan yang akan diminumnya, biarlah diminumnya. Bapak Ibu Saudara kekasih, pergumulan daripada Kristus ini pergumulan yang sangat berat. Bukan Kristus takut mati, bukan Kristus takut disalib, tetapi Dia ada pergumulan bahwa ada keterpisahan antara pribadi Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih, kemudian di Getsemani juga ada peristiwa pergumulan melawan dosa. Karena apa? Karena dosa terus mengintip, karena dosa terus saja memberitahukan, dosa terus saja mengintai bahwa kehendak dosa harus terjadi, tetapi di sana juga ada kehendak Allah yang harus terjadi. Di Getsemani, di dalam pergumulan terberatnya, tidak ada satupun yang mengerti apa yang sedang dia alami. Murid-murid, 11 murid, waktu itu tidak ada Yudas, sehingga hanya 11 murid pada saat itu tertidur. Dia memanggil 3 murid yang terpenting, Petrus, Yakobus, Yohanes, untuk mendekat, lebih dekat kepada dia, untuk berjaga-jaga, berdoa. Namun di antara 3 orang tersebut juga tertidur. Murid yang lain tertidur, tetapi Yesus sendiri berdoa. Tidak ada yang mengerti apa yang menjadi pergumulannya. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi berikutnya. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang dirasakan Kristus. Ini sulit sekali. Bahkan ketika kita manusia seringkali merasa berada di dalam keadaan yang rasanya tidak ada yang mengerti saya, tidak ada yang mengerti, namun kita selalu mau dimengerti. Tetapi waktu itu Kristus tidak minta dia dimengerti. Dia walaupun murid tertidur, dia tetap berdoa. Dia tetap ingin melaksanakan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara kekasih, di Getsemani juga terjadi ada penyerahan diri secara aktif daripada Kristus. Kristus bukan ditangkap. Kristus memang terlihat ditangkap, tetapi kalau Kristus tidak mau, kalau Kristus tidak mau melaksanakan kehendak Bapa, kalau Kristus mau kabur bisa saja, tetapi hal itu tidak dilakukannya, sehingga Kristus menyerahkan dirinya secara aktif, secara sadar. Inilah juga yang akan terjadi di
salib, ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Di dalam Getsemani, ketika keadaan sedang chaos, ketika waktu itu, ketika ditangkap para murid, para domba tercerai-berai, gembala ditangkap, domba tercerai-berai, keadaan sedang chaos. Dan pada saat itu Petrus dengan pedang, dia memotong telinga daripada hamba imam besar, lalu kemudian telinga terputus. Tetapi yang dilakukan Yesus waktu itu, dia melakukan mujizatnya yang terakhir sebelum dia disalib, menyambung telinga daripada hamba imam besar tersebut. Bapak Ibu Saudara kekasih, Yesus tetap di dalam keadaan yang mengasihi. Walaupun itu seperti musuh dia yang akan menangkap dia, tetapi dia tetap mau mengasihi, memberikan mujizat kepada hamba imam besar tersebut. Kemudian kuping disambung kembali. Mujizat terakhir sebelum peristiwa penyaliban. Menarik, ketika di dalam Getsemani sampai dengan peristiwa kematian Kristus, Kristus juga tidak mengizinkan malaikat ikut serta di dalam proses menuju kematian sampai dengan kematian. Malaikat tidak dibiarkan untuk ikut. Waktu Kristus lahir, malaikat mengabarkan kepada gembala, ada kabar sukacita, ada kabar baik, juru selamat telah lahir di Bethlehem. Pada saat itu malaikat ikut serta mengambil bagian. Malaikat di dalam kitab 1 Petrus dikatakan bahwa malaikat itu terus memperhatikan apa yang Yesus lakukan ketika di dalam dunia. Ketika setelah dicobai, malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus untuk Yesus bisa kuat. Malaikat melayani daripada anak manusia yang dicobai di padang gurun. Ketika waktu itu malaikat terus memperhatikan, bahkan ketika peristiwa kebangkitan, ada malaikat yang memberitahukan kepada perempuan bahwa mengapa engkau mencari orang yang hidup di tempat yang mati. Ada malaikat di peristiwa kebangkitan, ada juga malaikat di peristiwa kenaikan daripada Kristus. Tetapi ketika di peristiwa menuju kematian sampai dengan kematian, malaikat tidak diizinkan untuk ikut serta di dalam proses ini. Bapak Ibu Saudara kekasih, waktu itu malaikat terus memperhatikan dan Yesus mengatakan bahwa tidak sanggupkah aku untuk mengutus malaikat untuk menghancurkan mereka. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus tidak mengizinkan malaikat untuk ikut serta di dalam proses tersebut. Bapak Ibu Saudara kekasih, mengapa Yesus mengapa Yesus tidak mengizinkan malaikat untuk ikut serta? Karena dia mau pure melaksanakan akan kehendak Bapa. Dia mau melaksanakan kehendak Bapa dengan setia, dengan murni. Kemudian ketika itu juga, ketika dia ditangkap, ada peristiwa di mana dia ada nubuatan Daniel tentang Mesias yang akan berdiri di awan. Itu dikatakan kepada imam besar waktu dia ditangkap. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, the cup of suffering, cawan penderitaan daripada Kristus yang Kristus alami. Saya akan membahasnya di dalam 3 bagian daripada penderitaan yang dialami. Penderitaan apakah yang dialami oleh Kristus? Bukankah ketika kita hanya melihat Kristus yang disalib, penderitaan secara fisik, maka kita pun melihat
ada banyak orang-orang yang disalib. Mungkin lebih berat karena dia disalib bisa sampai 3 hari, 4 hari, bahkan menurut penelitian sampai ada yang seminggu bertahan di atas kayu salib. Penderitaan secara fisik mungkin tidak lebih berat daripada orang-orang yang lain. Ada penderitaan pertama adalah penderitaan secara fisik. Dalam Yesaya 52 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Kristus menderita, mukanya menjadi tidak terlihat lagi seperti Kristus yang biasanya. Tidak terlihat seperti manusia karena mukanya sudah berlumuran darah, karena juga tubuhnya sudah terpecah, dicambuk, tangan ditusuk dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara kekasih, apakah yang dirasakan oleh Kristus di dalam penderitaan fisiknya? Dia dicambuk 40 kurang 1, dia dicambuk dengan cambuk yang sangat bercabang-cabang, sehingga ketika masuk ke dalam kulit dan kemudian menarik daripada kulit itu, daging-daging ikut tertarik. Ini cambuk yang sangat mengerikan. Orang Yahudi membuat satu cambuk yang untuk menyakiti orang dengan sangat luar biasa. Orang Romawi yang membuatnya. Dia dicambuk, kemudian juga dia diberikan mahkota duri. Mahkota duri masuk ke dalam kepala dengan duri yang tajam, dimasukkan paksa ke kepala. Kemudian ada darah yang mengalir dari kepala. Dia ditinju, dia dipukul, dia diludahi, dia dibelenggu, dia memikul salibnya sendiri yang berat. Bapak Ibu Saudara kekasih, penderitaan secara fisik yang Kristus alami, bila kita melihat penderitaan ini mungkin adalah penderitaan yang sangat berat yang dialami oleh Sang Juru Selamat. Bukan hanya penderitaan secara fisik, tetapi penderitaan yang kedua, dia mengalami penderitaan di dalam batin, penderitaan di dalam perasaan, penderitaan di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Dia mengalami penderitaan juga, bukan hanya penderitaan fisik. Ketika dia difitnah, ada kesaksian-kesaksian palsu yang diberikan kepada dia. Dia diberi kesaksian palsu. Sebelumnya dia dijual 30 keping perak oleh Yudas. 30 keping perak adalah harga seorang budak. Ini adalah penghinaan yang sangat besar kepada anak Allah di tempat maha tinggi. Yang kekal itu, yang luar biasa itu, yang ajaib itu, anak Allah di tempat maha tinggi itu dihargai sama seperti budak. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. Seharusnya Kristus mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Bahkan keping perak pun tidak mampu membayar dia, tetapi dia hanya dihargai 30 keping perak sama seperti harga seorang budak. Sangat ironis, Bapak Ibu Saudara kekasih. Yudas menjual Yesus dengan sangat murah. Dia seperti menjual seorang budak, tetapi di dalam tubuh Kristus itu sebenarnya tidak layak dihargai seperti itu. Tidak ada yang mampu membayar, bahkan oleh uang yang sangat banyak sekalipun. Kemudian dia dituduh oleh para imam besar, dia menghujat Allah. Ini menjadi bukti, satu-satunya bukti yang dibawa oleh imam besar, yang dipegang oleh imam besar untuk membawa Yesus ke penghakiman. Dia dibawa ke Pilatus, dia dibawa untuk diadili. Bila kita melihat dari segi hukum, tentunya Kristus tidak bisa dihukum. Oleh sebab itu Pilatus melihat tidak ada bukti yang kuat untuk kita boleh menghukum dia. Tetapi waktu itu Pilatus juga digerakkan oleh ketakutannya
digerakkan oleh tekanan yang sangat banyak kepada dia, sehingga dia mau tidak mau harus mengadili daripada Kristus, tetapi dia mencuci tangannya. Tidak ada bukti yang sangat kuat yang dituduhkan oleh imam besar. Jika secara hukum tata negara hari ini tentunya itu tidak ada bukti lengkap, maka menjadi batal demi hukum. Itu akan dikembalikan. Dalam hukum itu tidak bisa diproses, tetapi Yesus diproses oleh hukum. Ini seperti penghakiman yang dipaksakan, penghakiman yang dibuat-buat, penghakiman yang seharusnya tidak ada menjadi ada, dibawa ke Pilatus untuk dihakimi. Kemudian Yesus Kristus diludahi mukanya. Ini sangat amat menghina. Di dalam peludahan muka itu memang tidak menderita secara fisik, tetapi jika kita diludahi, bayangkan jika kita diludahi, tentu kita akan sangat amat marah. Jika kita yang diludahi, maka kita pasti melawan, karena ini adalah penghinaan khususnya di dalam budaya timur. Dia juga diledek, dia juga disangkal oleh muridnya, dia disangkal oleh Petrus, dia juga disangkal oleh Yohanes. Yohanes memang tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Yohanes sebenarnya menyangkal dia juga, tetapi Yohanes penyangkalan bukan secara ucapan seperti Petrus, tetapi Yohanes hanya diam saja ketika dia berdiri mengikuti Yesus sampai ke halaman imam besar, di mana waktu itu Petrus kabur menyangkal daripada Yesus. Bila kita melihat Injil Yohanes, maka kita akan melihat bagaimana Yohanes di dalam situ dia hanya terdiam. Kemudian di dalam ketidakaktifan Yohanes ini, Yesus merasa sangat amat di dalam hatinya sakit karena Yohanes tidak membela dia. Yohanes memang tidak menyangkal dia, tetapi Yohanes juga tidak membela dia. Yohanes tidak aktif pada saat itu. Kemudian ada seruan, salibkan dia, dan biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan anak-anak kami. Bapak Ibu Saudara kekasih, seruan salibkan dia, ini dikatakan oleh orang yang tadinya mengelulukan dia, namun juga berkata salibkan dia, dan biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan anak-anak kami. Dalam film The Passion of the Christ, kalimat ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi di dalam film tersebut, dikeluarkan di dalam film tersebut, dan waktu itu orang-orang Yahudi sangat marah. Karena apa? Karena mereka seperti orang yang sangat jahat, diperlihatkan seperti orang yang sangat jahat di film tersebut, mau menyalibkan daripada Kristus. Kemudian penghinaan yang diberikan kepada Kristus adalah penggunaan jubah kebesaran. Jubahnya berwarna ungu. Ini adalah jubah kebesaran daripada raja, bukan sembarangan. Warna ungu adalah warna yang sangat mulia. Kemudian mereka mengenyamkan mahkota duri, penghinaan bahwa inilah raja orang Yahudi. Dia dipakaikan jubah, dia dipakaikan mahkota, tetapi bukan mahkota emas, mahkota duri. Ini penghinaan. Kemudian mereka juga memberikan sebatang bulu kepada Kristus, sehingga mereka berlutut kepada Kristus, kemudian seolah-olah memuja-muja, tetapi padahal mereka sedang mengolok-olok. Kemudian mereka meludahi daripada Kristus, kemudian mereka memukul Yesus, mukul dengan bulu tersebut ke kepala. Ini penghinaan yang dilakukan oleh tentara yang menghukum Yesus pada saat itu. Penghinaan yang besar, tetapi waktu itu Yesus hanya diam, dia tidak melawan. Kemudian pembagi bagian pakaian di kayu salib. Pakaian Yesus dibagi-bagi, dibuang undi.
Ini penghinaan. Karena apa? Karena nyawa Kristus dipandang lebih rendah daripada pakaiannya. Pakaian dibuang undi, pakaian mendapatkan penilaian lebih mahal daripada nyawa Kristus sendiri. Ini penghinaan yang sangat besar kepada Sang Anak Allah. Kemudian tulisan yang dituliskan yang disuruh Pilatus taruh di atas daripada salib, kayu salib di atas kepala Yesus. Tulisan inilah Raja orang Yahudi. Waktu itu juga ada penghinaan bahwa orang-orang yang lewat yang tidak kenal, waktu itu adalah perayaan Paskah, sehingga banyak orang datang berbondong-bondong untuk ke Yerusalem. Mereka mau merayakan Paskah, sudah dekat Paskah. Mereka melihat waktu itu ada Yesus yang sedang disalib. Mereka waktu itu mungkin tidak kenal Yesus, atau siapakah orang tersebut. Mereka belum pernah mengetahuinya secara intim, tetapi mereka juga menghina, mereka mengolok-olok kepada Yesus, menghujat Yesus sambil geleng-geleng kepala. Siapakah orang ini? Siapakah orang ini yang disalib ini? Dia mengatakan bahwa dia mampu merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Mengapakah dia tidak sanggup turun dari kayu salib untuk menghakimi kita semua yang di bawah? Tetapi waktu itu Yesus tidak melakukannya. Mungkin jika kita berada di posisi tersebut, kita akan turun daripada salib kemudian marah-marahi orang di bawah. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Dia tetap melaksanakan kehendak Bapa. Dia tetap ada di atas kayu salib. Dia tergantung di atas kayu salib. Kemudian bukan hanya diolok-olok oleh orang-orang biasa, tetapi para petinggi-petinggi, tokoh-tokoh agama, imam-imam juga mengolok-olok daripada Kristus. Kristus diolok-olok oleh orang besar. Para petinggi mengolok-olok dia. Bapak Ibu Saudara kekasih, penderitaan ketiga yang dialami oleh Kristus adalah penderitaan di dalam cawan murka Allah, di mana pada saat itu dia merasakan cawan murka Allah. Para ahli mengatakan bahwa dia disalib dari pukul 9 sampai dengan pukul 3, dan waktu pukul 12 sampai dengan pukul 3, pada saat itu langit gelap. Di sanalah dikatakan, dipercayai oleh para ahli, di sanalah cawan murka Allah turun kepada Yesus. Sebelum jam 12, Yesus mengatakan ada kalimat-kalimat. Dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan." Kemudian dia juga mengatakan, "Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Dia mengatakan ini kepada salah seorang daripada penjahat yang ada di sebelahnya. Kemudian dia juga masih sempat mengatakan, "Ibu, inilah anakmu, dan anak inilah ibumu." Kalimat ini dikatakan kepada Yohanes. Oleh sebab itu Yohanes menerima dia untuk menjadi ibunya, merawat dia, tinggal bersama-sama dengan dia, sehingga waktu Maria mati, baru Yohanes pergi keluar memberitakan Injil, baru Yohanes melayani orang-orang untuk diberitakan kebenaran firman. Di kalimat keempat ini dikatakan oleh Yesus ketika pukul 3 sore waktu itu kira-kira. Dia mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Waktu itu Yesus mengatakan, "Eli, Eli, lama sabatani." Waktu itu orang-orang ketakutan. Di kalimat pertama dia mengatakan, "Ya Bapa." Di kalimat keempat dia mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?"
Di kalimat yang kelima dia mengatakan aku haus. Kalimat yang keenam dia mengatakan ini sudah selesai. Kalimat ketujuh dia kembali mengatakan ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalimat pertama ya Bapa, kalimat terakhir ya Bapa, kalimat keempat yang ada berada di tengah-tengah mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Martin Luther memikirkan hal ini, kemudian berjam-jam dia menepuk-nepuk dada dan mengatakan siapakah yang dapat mengerti Allah meninggalkan Allah. Tetapi ini juga dapat kita mengerti bahwa pada saat itu relasi antara Yesus dan Bapa bukan lagi sebagai relasi antara anak. Karena mengapa? Karena pukul 12 sampai dengan pukul yang ketiga ini adalah penghakiman cawan murka Allah yang diberikan kepada Yesus, dan dia menanggung, dia diam saja, tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Waktu itu ada relasi ya Bapa, dan di terakhir ada relasi lagi ya Bapa, tetapi yang di keempat dia mengatakan Allahku. Karena apa? Karena penghakiman ini bukan penghakiman antara Bapa dengan anak. Jika penghakiman antara Bapa dengan anak, Bapa masih mengasihi anak, tentu penghakiman tidak akan sangat amat luar biasa karena masih ada kasih, sehingga penghakiman agak sedikit kendor. Tetapi ketika penghakiman ini antara Allah dan manusia, penghakiman antara Allah yang suci, yang adil kepada manusia yang berdosa, sehingga Yesus mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ini penghakiman antara Tuhan Allah kepada dosa. Bapak Ibu Saudara kekasih, di mana penghakiman ini bukan penghakiman yang ada kasih, tetapi murni penghakiman keadilan yang diberikan, murka yang diberikan kepada Yesus yang ditanggung pada saat itu. Yesus menanggung penghakiman. Waktu itu dia tidak menggerutu, tetapi dia diam saja. Terakhir dia mengatakan, di kalimat yang keempat dia mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Pada saat itu di mana Yesus waktu itu menerima penghukuman daripada Allah. Kasih Allah tidak bisa sampai kepada Yesus, namun juga kasih manusia tidak bisa sampai kepadanya. Ketika kasih Allah mau sampai kepada Yesus, maka penghakiman Allah, murka Allah lebih dulu sampai kepada Yesus. Ketika kasih manusia mau menuju Yesus, namun dosa manusia terlebih dahulu menempel di dalam Yesus, sehingga waktu itu ada dosa yang ditanggungnya. Karena dia Allah, bukan hanya manusia, maka kita tidak dapat mengetahui itu penghakiman itu hanya ditanggungnya dalam waktu yang 3 jam. Penghakiman murka Allah yang kita tidak tahu bagaimana apa yang sedang dirasakan Yesus. Ada keterpisahan antara pribadi Allah saat itu. Kemudian dia mengatakan aku haus. Dia juga mengatakan sudah selesai. Sudah selesai bukan berarti ini sudah selesai, tetapi ini sudah digenapi. Sudah ada yang dimulai. Kemudian dia mengatakan di kalimat terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudara kekasih, inilah penyerahan yang aktif yang dilakukan Yesus. Dia menyerahkan nyawanya. Kalau dia tidak mau menyerahkan nyawanya, ini bisa terjadi. Sehingga salib Yesus Kristus bukanlah penyaliban yang pasif, tetapi penyaliban yang aktif daripadanya. Namun dia juga pasif, dia tidak melawan, dia diam saja, tetapi sekaligus aktif. Bapak Ibu Saudara kekasih, inilah cawan murka Allah yang dirasakan oleh Yesus Kristus, di mana the cup of suffering, penderitaan yang dialami oleh dia, itu boleh nyata di dalam kehidupannya.
Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam hal ini di mana Yesus Kristus dia menderita bukan hanya physical body, tetapi dia juga menderita di dalam perasaan, di dalam batin. Dia juga menderita yang sangat besar dalam cawan murka Allah yang diberikan kepadanya. Dia sangat amat menderita. Itulah sebab kita melihat penderitaan dia bukan hanya melihat penderitaan fisik atau bukan hanya melihat penderitaan secara batin, tetapi kita harus melihat penderitaannya secara keseluruhan. Di Last Supper kita melihat bahwa dia meminum cawan berisi anggur, tetapi di Getsemani sampai dengan salib dia meminum cawan penderitaan. The cup of suffering yang dia minum di Getsemani sampai dengan peristiwa di salib. Bapak Ibu Saudara kekasih, Allah kita bukanlah Allah yang jauh. Alkitab mengatakan Allah kita adalah Allah yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Karena Allah sudah menderita, karena Allah sudah merasakan, karena Allah waktu itu ada keterpecahan antar pribadinya, sehingga hari ini dia tidak mungkin lagi meninggalkan orang-orang pilihannya. Dia tidak mungkin lagi memisahkan, tidak mungkin meninggalkan orang pilihan. Karena apa? Karena Allah tidak mungkin lagi, pribadi Allah tidak mungkin lagi terpisah. Dia tidak mungkin lagi meninggalkan Yesus. Oleh sebab itu, karena kebenaran Yesus yang sudah diimputasikan kepada kita, maka dia tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersyukur karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh. Tuhan kita adalah Tuhan yang turut merasakan. Maka di tengah-tengah situasi yang sekarang ini, kita boleh melihat ada batu karang yang kokoh berdiri. Batu karang tersebut adalah Kristus. Dia menjadi batu karang tempat kita berdiri, sehingga ketika kita berdiri di dalam Dia, maka kita tidak akan goyah. Di tengah situasi yang chaos, di tengah situasi yang tidak menentu, ada Yesus, di mana dia sebagai batu karang yang teguh. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada hari ini ya Tuhan, atas limpahan karunia Tuhan kepada kami, sehingga firman Tuhan boleh diberitakan kepada kami, sehingga nama-Mu ya Tuhan boleh kami agungkan. Nama-Mu ya Tuhan boleh kami permuliakan. Kiranya ya Tuhan kami boleh melulukan Tuhan, boleh mengagung-agungkan Tuhan. Seperti ketika Tuhan waktu itu Kau masuk ke Yerusalem, orang-orang mengagung-agungkan Kau. Namun juga ya Tuhan, jangan biarkan kami mengatakan bahwa kami harus menyalibkan Kau untuk yang kedua kalinya. Tuhan, kiranya menolong kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Ada Tuhan yang menderita. Kau terlebih dahulu menderita. Bahkan Kau sekarang menolong kami. Kau memberikan kekuatan kepada kami. Kau terus memelihara kami. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan pekerjaan selanjutnya kepada pembawa acara. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat pujian kita. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Jalan ke surga, tambah
persilakan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama memberikan korban persembahan, dan biarlah persembahan kita yang sudah diberikan, ya Tuhan yang memberkati kita semua, ya. Baik, dan juga terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kita, baik dari yang memimpin puji-pujian, para singer, juga yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai pengumuman bagi seluruh sidang jemaat, rencana atau sesuai dengan program, ya, atau schedule yang sudah disusun, minggu depan atau bukan minggu, pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 ada family camp atau retreat, ya, dari jemaat GPD Immanuel Cilangkap. Tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan, ya, ada social distancing, ya, juga PSBB yang sudah diterapkan, diperpanjang, ya, sehingga tidak memungkinkan untuk acara tersebut diadakan, ya. Tetapi tentunya panitia sudah berusaha bahwa nanti ditunda, ya, tidak ditentukan kapan. Tapi kalau situasi sudah baik, tentu saja mereka akan melaksanakan itu, yaitu yang pengumuman, ya. Tetapi kita akan mengadakan ibadah juga seperti ini, ya, untuk minggu depan tanggal 3 ada perjamuan kudus. Itu sebabnya kita juga akan mengadakan ibadah, dan nanti kita akan sama-sama perjamuan kudus pada hari Minggu. Nanti hari Sabtu akan dibagikan roti dan cawan atau roti dan anggur kepada sidang jemaat, dan pada ibadah hari Minggu kita akan bersama-sama untuk ikut perjamuan kudus. Jadi Sabtu akan dibagikan kepada setiap jemaat yang di rumah-rumah masing-masing, dan nanti Minggu jam 8 kita akan bersama-sama untuk ibadah, dan kita akan ikuti juga perjamuan kudus bersama-sama dengan semua pelayan-pelayan, ya. Terima kasih, itu saja pengumuman, dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah kita pada saat ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena kami boleh merasakan, menikmati lawatan Tuhan dalam ibadah kami. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya lawatan Tuhan terus kami rasakan, kami alami dalam setiap persekutuan kami. Dan biarlah juga Tuhan, Engkau juga menikmati setiap kehadiran kami, setiap persekutuan kami. Tuhan menikmati setiap pribadi kami, sehingga kami boleh menyenangkan, memuliakan Tuhan. Terima kasih pada saat ini, baik lewat pujian, terlebih lewat firman Tuhan yang sudah melawat kami, sehingga kami lebih mengerti, lebih memahami betapa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang sudah berkorban. Engkau sangat mengasihi kami sampai memberikan nyawa-Mu sendiri untuk berkorban bagi kami, menebus kami, sehingga kami layak untuk bersama-sama dengan Engkau, layak berada dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, pakai hamba-hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu dalam ibadah kami saat ini. Engkau berkati mereka, tambah-tambahkan selalu hikmat, urapan Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka yang muda, mereka yang masih muda, memberikan hidup mereka untuk memuji dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga melawat setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau yang mengenal setiap kehidupan mereka. Kalau ada mereka yang mungkin lemah secara fisik, kami doakan Tuhan tolong mereka. Kalau mungkin mereka saat ini mengalami, oh Tuhan, kelemahan-kelemahan juga secara rohani, kami berdoa Tuhan yang melawat mereka, memberikan mereka kekuatan supaya mereka semangat lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam setiap pekerjaan usaha umat-umat-Mu mungkin saat ini sedang mengalami gangguan, tapi kami sangat percaya Tuhan juga yang mengenal, Tuhan yang Maha Tahu, dan kami percaya Tuhan juga mampu menolong setiap umat-umat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus
buat pemerintah kami, bangsa Indonesia yang sedang begitu luar biasa, begitu sibuknya mengatasi virus yang sedang melanda dunia dan juga di negara kami. Nah, itu sebabnya kami berdoa, Tuhan berikan pemerintah kami hikmat, kemampuan dari Tuhan, agar supaya mereka juga dapat bekerja dengan baik. Tuhan berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan, dari pusat sampai kepada daerah, bahkan di RT RW yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong mereka, para tenaga medis, para dokter, perawat, dan semua relawan yang berusaha untuk menangani semua ini. Kami berdoa, Tuhan tolong mereka, berikan selalu mereka kekuatan dari Tuhan. Kami juga terus berdoa buat mereka yang mungkin yang sedang sakit, yang terkena COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, hiburkan mereka, supaya dalam menghadapi ini mereka tetap kuat, mereka tetap semangat. Dan kami percaya kuasa Tuhan juga menjadi bagian orang-orang atau umat-umat Tuhan yang mengalami ini, sehingga mereka boleh menyaksikan, boleh melihat pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Semua kami bersama umat-umatmu, kami sangat bersyukur kalau sampai saat ini kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Sebentar kami akan berpisah dan akan tamatkan ibadah ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Terpuji namamu. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang yang sempurna dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan penghantaran dari Allah Roh Kudus terus menjadi bagian kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dan kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya.